Jumpa lagi. Kemarin ada yang ngomen di video sebelum ini, dia nyampaikan, saran Min, bicaranya jangan terlalu cepat. Oke, mulai dari video ini DC Indonesia akan pelan-pelan baca narasinya. Terima kasih ya, sarannya bermanfaat. Thank you very much lah. Oke, lanjut kembali ke inti video ini. Ya, kita akan menceritakan komik DC Rebirth. Mengenai DC Rebirth, DC Indonesia akan menjelaskan dahulu apa itu DC Rebirth. Sebenarnya DC Rebirth adalah komik event non-rebirth terbaru di jaga DC ini yang menggantikan era New 52 yang seperti kita ketahui bersama, dengan menghadirkan kembali kondisi universe yang dulu banyak disukai oleh para pembaca DC. DC Universe Rebirth isu pertama ini adalah awal dari segala komik DC Rebirth ke depannya, ditulis oleh Geoff Johns. Hey guys, I'm Geoff Johns. Dan dibantu oleh seniman terkenal dari DC. Komik ini adalah komik paling laris pada tahun 2016 yang diterbitkan mulai tanggal 25 Mei 2016 sampai 29 November 2017. DC Rebirth isu perdana ini menceritakan tentang seorang superhero, The Flash-nya Wally West, yang terjebak di Speed Force akibat efek dari pengaturan ulang sejarah yang diawali oleh Flashpoint. Wally West berusaha untuk kembali ke dunia, namun dunia yang ia ketahui sudah berubah. Semua teman-temannya tidak mengingat dirinya lagi. Teman-teman DC Indonesia yang mengikuti cerita komik DC Indonesia, sebenarnya konsep cerita di era New 52 adalah penyederhanaan universe, sehingga banyak karakter dan hubungan antar mereka yang dihilangkan, serta sejarah yang lebih disederhanakan. Faktanya, ternyata banyak yang tidak suka dengan hal tersebut. Nah, DC Rebirth mencoba untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan DC pada New 52, ya, New 52 maksudnya, sebagai jembatan penghubung antara berakhirnya era New 52 dan mulainya era Rebirth. Maka sang penulis Geoff Johns menciptakan komik DC Universe Rebirth isu pertama. Isinya tentang apa yang sebenarnya terjadi di jagat DC pada New 52 dan kenapa akhirnya bisa terjadi perubahan yang mengarah ke Rebirth. Selain komik one shot setebal 64 halaman ini, masing-masing seri komik juga akan menghadirkan edisi khusus Rebirth yang lebih memperjelas lagi petunjuk yang ada pada DC Universe Rebirth isu pertama. Baiklah teman-teman, kebanyakan bacot sepertinya, langsung aja kita ke ceritanya. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, intro dulu. Cerita pada komik DC Universe Rebirth isu pertama ini dibagi menjadi 4 chapter dan 1 bagian epilog. Narasi dibagikan dari sudut pandang Wally West, tokoh sentral yang paling mengerti apa yang sebenarnya terjadi di jagat DC. Perlu diperhatikan juga bahwa event ini berlangsung setelah kejadian di Justice League isu ke-50, Arc Darkseid War, dan Superman isu ke-52, Arc The Final Days of Superman. Terjadilah beberapa poin penting dari masing-masing chapter yang perlu diperhatikan. Chapter pertama, Loss. Wally West, Kid Flash, saat ini terperangkap dalam Speed Force. Namun setelah Darkseid berhasil dikalahkan, ia berhasil meloloskan diri walau dengan susah payah untuk bisa kembali ke dunia, sekaligus memperingatkan rekan-rekan superhero yang lain. Tujuan pertamanya adalah Batman. Di sana, Batman tidak mengenali Wally.
Sebelum Wally ditarik kembali oleh Speed Force, dia memberikan petunjuk kepada Batman untuk menganalisa kembali surat yang diberikan oleh Thomas Wayne kepada Bruce. Sesaat sebelum Wally muncul di hadapan Batman, Batman sedang pusing memikirkan fakta baru yang diperolehnya tentang Joker dari Mobius Chair yang ada di komik Art Darkseid War, bahwa ternyata ada 3 sosok Joker. Poin pentingnya di sini. Sebenarnya, event Flashpoint yang mengubah jagat DC dan menghadirkan New 52 ternyata bukan disebabkan oleh Barry Allen. Ada seseorang yang telah mengawasi mereka selama ini dan tanpa disadari oleh siapapun mengubah dan memodifikasi kondisi alam semesta. Chapter kedua, Legacy. Gagal memberitahu Batman, Wally berpindah menemui Johnny Thunder atau si Thunderbolt yang saat ini berada di semacam rumah sakit untuk kaum jompo. Wally memberitahukan kepadanya bahwa meski keberadaan Johnny dan teman-temannya terhapus dalam sejarah, tapi mereka tetap eksis di dunia. Siapakah mereka yang dimaksud? Justice Society of America? Seorang wanita yang sedang ditahan di kepolisian meminta untuk bertemu dengan Superman. Meski sudah diberitahu bahwa kemungkinan besar Superman sudah mati, tapi ia mengatakan bahwa Superman akan segera kembali. Tidak diperlihatkan dengan jelas wajah si wanita, tapi dari baju merah, rambut pirang, dan cincin berwarna kuning yang dia miliki, siapakah dia? The Atom alias Ray Palmer terperangkap dalam Microverse. Ia meminta Ryan Choi, asistennya, untuk membantunya keluar dari Microverse dengan menggunakan sabuk pengubah ukuran size changing belt yang sudah disediakan oleh Palmer. Atom sendiri saat itu sebelum terperangkap sedang melakukan investigasi terhadap seseorang yang ia curigai telah mengacaukan waktu dan sejarah. Jaime Reyes, si Blue Beetle, tidak terlalu suka dengan identitasnya yang baru sebagai superhero. Ia meminta Ted Kord untuk melepaskan scarab dari punggungnya, yang ditolak oleh Kord. Saat Jaime pergi, muncul Dr. Fate yang memberitahukan bahwa tindakan Kord untuk mewariskan scarab dan jubah Blue Beetle pada Jaime adalah salah, dan scarab itu sendiri bukanlah teknologi alien seperti yang dibayangkan oleh Kord selama ini, melainkan berkaitan dengan sihir. Chapter ditutup dengan kematian salah satu anggota Trinity of Sin, Pandora. Juga penampakan sekilas tentang Robin, si Damian Wayne, yang merayakan ultahnya ke-13 sendirian. Jessica Crusher alias si Green Lantern yang mempertanyakan tentang Sinestro kepada Hal Jordan, serta seorang anak bernama Jackson. Ada yang tahu siapa itu Jackson? Chapter ketiga, Love. Para superhero, polisi, dan penduduk mendatangi TKP meninggalnya Superman, New 52 ya. Di antara mereka semua ada Oliver Queen, si Green Arrow, dan Dinah Lance, si Black Canary. Sepertinya mereka tidak saling kenal. Ya, meski mereka tidak saling mengenal, tapi tampak ada ikatan di antara keduanya saat bertatapan mata. Clark Kent bertemu dengan Dr. Oz, sosok misterius berjubah. Ia mengatakan bahwa kehidupan Clark saat ini adalah sebuah tragedi, bahwa apa yang ia yakini tidaklah nyata, termasuk juga yang diyakini oleh Superman New 52 sebelumnya. Aquaman, si Arthur Curry, melamar Mera untuk menjadi istrinya. Wally berhasil menemui istrinya, si Linda, yang saat itu sedang meliput kematian Superman. Sayangnya, Linda juga tidak mengenali dirinya dan ia pun tertarik kembali ke dalam Speed Force. Chapter 4, Life. Superhero sihir si Konstantin meminta bantuan kepada Swamp Thing. Sebagai gantinya, Swamp Thing meminta Konstantin membantunya merebut kembali Abby Arcane.
Dick Grayson terlihat sedang akan mengenakan kostum Nightwing-nya kembali. Saudara sepupu Wally, Wallace West, kini sudah memperoleh kekuatan speedster yang sama dan diyakini bakal menjadi The Next Kid Flash. Nah, poinnya di sini adalah Wally akhirnya bertemu dengan Barry Allen dan menceritakan segala sesuatunya, termasuk fakta bahwa orang yang telah mengacaukan sejarah juga telah menghapus memori mereka selama bertahun-tahun, perkiraan selama sekitar 10 tahun. Pelaku utama jauh lebih kuat daripada Reverse Flash dan bahkan Darkseid. Selain itu, belum ada superhero yang pernah bertemu dengannya. Batman menemukan ada Bat Comedian yang ada tanda darah tersembunyi di Batcave. Ya, Comedian adalah salah satu karakter yang ada di komik Watchmen. Terakhir, bab epilog. Di planet Mars, jam milik Wally West yang rusak terlihat kembali utuh seperti semula, seolah-olah berjalan mundur, dan memang ternyata waktu memang berjalan mundur. Jarum jam tersebut kemudian berputar ke arah kiri, berlawanan dengan arah jarum jam normal, dengan bertuliskan jamnya berdetak menyeberangi semesta DC. Dan selesai. Banyak hal menarik dijejalkan oleh Geoff Johns di DC Universe Rebirth isu pertama ini. Tapi tidak perlu khawatir jika ada yang masih belum jelas, karena era Rebirth sendiri sebenarnya menandai bergabungnya jagat Watchmen dengan jagat DC. Wajar jika banyak yang menduga bahwa sosok villain yang dimaksud yang telah memporak-porandakan sejarah adalah Dr. Manhattan alias Dr. Jonathan Osterman. Karakternya memang sudah terlebih dahulu menampakkan diri secara sekilas di ending arc Darkseid War saat ia membunuh Owlman yang sempat mengambil alih Mobius Chair. Narasi dalam epilog komik ini juga merupakan cuplikan percakapan antara Dr. Manhattan dengan Ozymandias dalam edisi terakhir komik Watchmen. Tekan tombol subscribe untuk berlangganan di channel DC Indonesia. Aktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat menerima notifikasi video terbaru. Dan tekan tombol suka pada video ini. Sekalian share ke semua sosial media teman-teman. Terima kasih sudah berada di ujung video. Semoga kita berjumpa lagi. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia.